Selamat sore semuanya. Ya, tolong Selamat sore, Pak. sebentar ya. Ya. Saya minta dibuka sebentar untuk saya capture. Oh, itu ada yang lain. Baru berapa ini yang terbuka? Yuk, ada lagi? Sekian, oke, nggak apa-apa lah, cukup. Oke, saya masih akan melanjutkan mengenai saluran ini ya, aliran turbulen dalam pipa. Lanjutannya kemarin, kemudian nanti saya lanjutkan dengan inner losses. Ya, kemarin kita sudah sampai di sini, yang Halan ya, persamaannya Halan. Kita akan lanjutkan berikutnya. Oke, saya tulis dulu. Oke. Ya, kita kemarin sudah sampai pada persamaan Halan. Jadi persamaan Halan ini adalah digunakan untuk mencari nilai F ya secara eksplisit. Ya. Karena kalau dari Colebrook, persamaan Colebrook itu nilai F-nya adalah implisit. Ya, harus diselesaikan melalui proses iterasi. Sedangkan pada persamaan dari SE Halan ini merupakan pendekatan ya, persamaan pendekatan untuk mendapatkan nilai F. Dan keakuratannya adalah dalam 2%. Kalau mau lebih akurat, maka ini bisa digunakan sebagai perkiraan awal. Ya, hasil dari F yang diperoleh ini adalah menjadi nilai awal untuk mencari nilai F melalui persamaan Colebrook. Oke, ini dari mode chart ya, kita sudah bahas bahwa untuk laminar flow, aliran laminar, maka faktor gesek ini akan berkurang dengan penambahan Reynolds number-nya. Ya. Dan nilai F-nya ini adalah independen terhadap kekasaran permukaan. Ini untuk yang aliran laminar. Kemudian aliran friction factor atau F untuk smooth pipe, ya, untuk pipa yang halus itu adalah nilainya akan minimum, ya, tetapi tidak nol. Ya, meskipun pipanya halus seperti kaca, itu nilai faktor geseknya akan minimum, tetapi tidak nol. Ya, karena syarat batasnya adalah no slip, ya, kondisinya adalah tanpa slip, ya, slip condition. Artinya kecepatan pada permukaan dinding adalah nol. Dan kemudian faktor gesek ini akan meningkat dengan meningkatnya kekasaran. Ya. Pada Colebrook, persamaan Colebrook, ya, jika epsilonnya itu adalah 0 atau tinggi kekasarannya adalah 0, maka persamaan Colebrook akan menjadi persamaan Prandtl, ya, berubah menjadi persamaan Prandtl. Ya, di mana persamaan Prandtl itu adalah 1/akar F sama dengan 2,0 kali log dari Reynolds number per akar F minus 0,8. Jadi ini adalah persamaan Colebrook untuk jadi kondisi persamaan Colebrook di mana epsilonnya adalah 0 atau untuk smooth pipe, ya, maka persamaannya menjadi persamaan Prandtl, ini persamaannya.
Nah, tabel yang sebelah kanan ini adalah relative roughness, ya, kekasaran relatif epsilon per diameter pipa, diameter pipa berkaitan dengan friction factor-nya, ya. 0, F-nya berapa, ya. Kemudian dan seterusnya, peningkatan kekasaran, di sini juga ada peningkatan, sebelah kanan ini adalah peningkatan friction factor-nya. Ya. Kemudian pada daerah transisi, pada chart Moody atau Moody diagram, ini adalah daerah yang di ini, ya, ada di arsir ini. Ya. Ini adalah yang daerah transisi, di mana Reynolds number-nya adalah antara 2.300 sampai 4.000. Ya. Aliran dalam daerah ini bisa laminar, bisa turbulen. Jadi dia di dua kemungkinan yang bisa terjadi di daerah transisi ini. Ya, tergantung pada gangguan terhadap aliran. Ini contoh yang lebih detail ya untuk diagram Moody. Ini yang di sini adalah area yang terjadi transisinya, ini adalah daerah transisinya ini. Ya. Kemudian ini masuk ke di sini adalah masuk ke daerah turbulen. Ya. Nah, sebelah kanan dari garis putus-putus ini dinyatakan sebagai fully rough zone, ya, fully rough zone. Nah, pada daerah fully rough zone ini ada karakteristik yang menarik adalah bahwa nilai friction factor-nya itu hampir berupa garis datar. Ya, kalau dilihat di sini hampir berupa garis datar. Ya, garisnya ini kan hampir mendatar semua, ya, horizontal. Konsekuensinya apa? Kalau ini hampir datar, berarti friction factor di sini, ya, nilai F-nya ini, faktor geseknya ini pada daerah ini tidak dipengaruhi oleh nilai Reynolds number-nya. Ya, sehingga Reynolds number-nya mau berapapun di daerah fully rough zone ini, dia akan sama, hampir sama nilai friction faktornya, ya, mendekati konstan. Nah, ini kan mendekati sama karena berupa garis mendatar. Itu adalah daerah yang di fully rough zone. Ya. Nah, pada daerah fully rough zone, ya, yang daerah itu persamaan Colebrook-nya itu bisa disederhanakan yaitu dengan memasukkan nilai Reynolds number-nya adalah sama dengan tak hingga, karena Reynolds number-nya sangat tinggi. Ya. Kalau Reynolds number-nya diganti dengan Reynolds number tak hingga, maka persamaan Colebrook-nya akan berubah menjadi persamaan von Karman. Perkembangan coefficient di mana persamaannya adalah 1/akar F sama dengan minus 2 kali log epsilon per D dibagi 3,7. Ini menjadi eksplisit, ya, di mana ini menjadi eksplisit. Ya, jadi untuk daerah yang fully rough zone, maka kita bisa menggunakan von Karman equation, ya, dengan RE tak hingga, ya. Persamaannya menjadi 1/akar F adalah minus 2,0 kali log dari epsilon per D per 3,7. Ini adalah tabel ini sekedar adalah tabel untuk standar, ya, untuk mencari ukuran diameter dalam dari sebuah pipa. Ini contohnya adalah standard size, ya, ukuran standar untuk pipa dengan skedul 40. Ya. Biasanya pipa-pipa itu menggunakan standarisasi dinyatakan dalam skedul 40 seperti ini, ya. Nanti ada skedul berapa gitu, ya. Skedul itu mewakili ketebalan dinding pipanya juga. Nah, misalkan untuk yang khusus skedul 40, misalkan dia mempunyai nominal size-nya, ukuran nominalnya 1/8 inch, maka diameter aktualnya, diameter dalamnya adalah 0,269 inch, dan seterusnya. 1 in, pipa 1 in, dia mempunyai diameter dalam 1,049, seterusnya. Ini adalah untuk yang pipa baja, skedul 40. Nanti kalau skedulnya berubah, ya ini akan berubah. Dia harus merujuk kalau Anda mau menghitung rugi dalam aliran dalam pipa, maka Anda harus pastikan dulu ukuran pipanya itu kalau hanya ada standarnya saja yang dinyatakan, skedulnya misalkan, dan bahan
pipanya, maka Anda harus mencari tabel standarnya yang berkaitan dengan dimensi pipa tersebut. Nah, kemudian kalau kita sekarang melihat pada problem-problem aliran fluida, problem yang mungkin terjadi dalam aliran fluida. Yang pertama adalah yang paling mudah. Problem pertama ini adalah menentukan pressure drop, ya, menentukan pressure drop atau menentukan head loss. Jadi Anda diminta mencari berapa head loss atau berapa pressure drop suatu aliran dalam pipa. Ya. Kondisi ini biasanya diminta mencari jika ini dalam kondisi pertama ini adalah panjang pipa dan diameternya diberikan, jadi sudah diketahui. Ya, panjang pipa diketahui, diameter pipa diketahui, jadi nilai dalam hal ini kasus pertama ini adalah L diketahui, kemudian diameter pipa diketahui. Untuk specified atau untuk flow rate tertentu, artinya untuk V dot tertentu atau V tertentu. Yang dicari adalah mencari delta P, ya, atau mencari head loss. Kasus kedua dalam aliran dalam pipa itu adalah mencari flow rate, ya, di mana panjang pipa dan diameter diketahui. Kemudian delta P diketahui, delta P atau head loss-nya diketahui. Nah, yang dicari dalam hal ini adalah flow rate-nya, V dot-nya, atau bisa juga kecepatannya. Ya, flow rate atau kecepatannya. Kasus yang ketiga ini adalah mencari diameter pipa. Ya. Saat yang diketahui adalah panjang pipa, flow rate, ya, dan ada ininya, delta P-nya diketahui. Delta P atau head loss-nya diketahui. Ya, ini diminta mencari berapa diameter pipanya. Nah, ini adalah contoh kasus-kasusnya. Ya, delta P, V dot, D. Nah, untuk yang problem yang pertama, ya, ini problem pertama ini bisa diselesaikan secara langsung dengan menggunakan Moody chart untuk yang tipe 1. Ya, tipe 1 ini karena sudah diketahui semua, Anda tinggal mencari pressure drop-nya, otomatis sebelum untuk mendapatkan pressure drop-nya, Anda harus mencari dulu nilai F-nya. Ya. Setelah Anda mendapatkan nilai F-nya, maka Anda bisa mencari nilai delta P-nya atau HR-nya. Sedangkan untuk kasus yang kedua dan kasus ketiga, ya, ini lebih umum dijumpai dalam kasus-kasus engineering. Ya. Ini yang kasus lapangan pada umumnya adalah kasus kedua dan kasus ketiga. Ya. Contohnya adalah misalkan akan memilih ukuran pipa, diameter pipa, ya, sehingga bisa meminimalkan ini konstruksinya, ya, konstruksinya bisa lebih simpel, ya, kemudian juga daya pemumpaan lebih kecil dan lain-lain. Ya. Nah, tetapi sayangnya untuk kasus kedua dan ketiga ini akan sangat memerlukan adanya proses iterasi, ya, atau menggunakan bantuan equation solver, ya, itu memang sedikit lebih rumit. Pada contoh kasus kedua, jadi untuk kasus kedua, problem yang tipe kedua ini, ya, diameter diberikan, tetapi flow rate tidak tahu. Ya, masalahnya flow rate ini tidak diketahui. Ya. Bisa diperkirakan bahwa F, ya, faktor gesek dalam kasus ini diperoleh dari persamaan yang completely turbulent flow region. Ya, completely turbulent flow region untuk roughness kasaran yang diberikan. Ya. Nah, ini pendekatan ini dengan kita mengambil faktor geseknya itu adalah diperoleh pada aliran yang turbulen penuh, ya.
untuk kekasaran permukaan yang tertentu, ini adalah sering terjadi pada praktek. Nah, setelah flow rate-nya ini diperoleh, maka faktor gesek bisa dikoreksi dengan menggunakan Moody chart atau dengan menggunakan persamaan Colebrook. Dan begitu seterusnya, proses diulangi sampai solusinya atau hasil yang didapat itu adalah konvergen. Konvergen itu artinya dia tidak berubah lagi. Nah, pada umumnya hanya sedikit iterasi yang diperlukan untuk mencapai konvergen, ya, sampai ke tingkat presisi 3-4 digit ya di belakang koma. Ya, berarti ini 3-4 digit artinya 10 pangkat min 3 sampai 10 pangkat min 4 tingkat presisinya. Nah, problem yang ketiga itu adalah diameter tidak ketahui sehingga Reynolds number dan kekasaran relatif tidak bisa dihitung. Nah, kita nggak punya diameter, maka angka Reynolds-nya ini dan kekasaran relatifnya juga tidak akan bisa dihitung karena kekasaran relatif kan persamaannya epsilon per d. Sehingga cara kita memulai perhitungan itu adalah dengan mengasumsikan diameter pipanya. Nah, setelah diameter pipa diperoleh, maka pressure drop ya dihitung, ya bisa menghitung pressure drop, kemudian dibandingkan dengan pressure drop yang dispesifikasikan. Ya, ini kasus ketiga kan kita pressure drop-nya kan sudah diketahui. Ya, dibandingkan pressure drop yang dispesifikasikan dan perhitungan akan diulang terus, ya, sehingga diameter ini sampai konvergen. Ya, dicoba-coba sampai ketemu diameternya itu konvergen. Yaitu yang metode ketiga. Nah, Anda bisa dipermudah ya, untuk menghindari iterasi yang melelahkan ya. Iterasinya kan bisa saja kalau Anda tidak bisa membuat guessing, membuat perkiraan yang bagus, maka menjadi akan sangat banyak perkiraannya. Iterasinya menjadi panjang. Nah, untuk membantu penyelesaian masalah, ya, kalau kita dalam hal ini untuk mencari head loss, mencari flow rate, mencari diameter pipa, ya, maka Swamy dan Jain, ya, Swamy dan Jain ini mengajukan sebuah persamaan atau rumusan eksplisit di mana dia akurat sampai 2%. Ya, akurat dalam 2% dari Moody chart. Tingkat keakuratannya sampai 2% dari Moody chart. Persamaannya adalah sebagai berikut, di mana head loss itu bisa diperoleh dari persamaan ini. Kalau dilihat tadi, kan kita pada kasus yang pertama, untuk mencari head loss, kita mengetahui LDV, LD dan V dot. Ini diketahui, V dot diketahui, D diketahui. Ya. Kalau jenis pipanya diketahui, kekasaran ini diketahui. Ya. Kemudian fluidanya diketahui, maka nu ini akan diketahui. Ini kan viskositas kinematiknya. Ya. D-nya juga sudah, V dot-nya diketahui, maka kita bisa menghitung mendapatkan HL secara langsung. Tetapi syaratnya adalah ini harus dipenuhi. Ya, syaratnya adalah epsilon per D-nya adalah antara 10⁻⁶ sampai 10⁻², dan angka Reynolds-nya itu adalah antara 3.000 sampai 3 kali 10⁻8. Ada 300 juta. Ya, numbernya antara 3.000 sampai 3 kali 10⁻8. Persamaan kedua adalah untuk mencari ini untuk solusi dari kasus kedua, mencari V dot, mencari flow rate. Yaitu untuk mencari flow rate ini adalah flow rate ya, persamaannya ini. Ini adalah GDHL, GD pangkat 5 kali HL per L, yang epsilon per D ada, nu ada, L ada, GD pangkat 3 HL ada semua. Syaratnya adalah ini berlaku jika angka Reynolds-nya lebih besar dari 2000.
Sama ini baru berlaku. Yang ketiga adalah mencari diameter pipa. Dalam mencari diameter pipa, maka kita bisa menggunakan persamaan ini, persamaan Swami Jain ini. 0,66 ya epsilon pangkat 1,25 L V dot kuadrat per GHL pangkat 4,75 dan seterusnya. Persamaan ini berlaku, ada syaratnya, ini harus dipenuhi, di mana epsilon per D-nya lebih dari 10 pangkat 6 dan kurang dari 10 pangkat min 2, dan angka Reynolds-nya harus lebih dari 5.000 dan kurang dari 3 kali 10 pangkat 8. Nah, pertanyaan sekarang, kalau misalkan tidak memenuhi syarat ini bagaimana? Nah, kalau tidak memenuhi syarat ini, artinya kalau Anda menghitung menggunakan persamaan Swami Jain itu, maka kalau tidak terpenuhi syaratnya, maka tingkat keakuratannya tentu saja akan berkurang. Ya. Tapi bisa saja hasilnya, meskipun tidak kondisinya tidak seperti yang diharapkan, hasil perhitungan ini bisa dimanfaatkan untuk sebagai first guess, ya, untuk perkiraan awal. Ya, untuk perkiraan awal dalam kita melakukan perkiraan awal untuk melakukan iterasi, ya, dalam penyelesaian persoalan. Jadi bisa dipakai untuk menyelesaikan, membantu kita menyelesaikan persoalan. Oke. Contoh, kalau misalkan Anda ada persoalan di sini, sebuah pipa panjangnya adalah 200 feet, ya, 200 kaki. Pipa ini mempunyai diameternya adalah 2 inci. Jadi ada diameternya, diameter pipanya adalah 2 inci. Panjang pipanya 200 feet. Berarti ini kita konversikan ke feet dengan 2 per 12 feet. Ya, diameter pipanya. Kemudian, ini tulisan terbalik ya, flow rate-nya adalah 0,2 feet kubik per detik. Fluidanya adalah air. Nah, sini density air dalam satuan British 62,36 pound massa per feet kubik. Viskositas dinamiknya 7,536 kali 10 pangkat min 4 pound massa per feet second. Bahan pipa adalah stainless steel. Kemudian laju alirannya, V dot-nya adalah sama dengan 0,2 feet kubik per detik. Anda diminta untuk menentukan berapa besarnya pressure drop, berapa head loss-nya, ya sama ya sebenarnya pressure drop dan kemudian berapa head loss-nya, dan kebutuhan daya pengumpaan. Untuk agar fluida dapat melintasi pipa sepanjang 200 kaki ini. Asumsi yang diambil adalah alirannya steady dan incompressible. Kemudian efek masuk atau entrance efeknya diabaikan, sehingga alirannya dianggap sudah fully developed atau berkembang penuh. Kemudian pipa ini adalah tidak ada komponen lain yang terpasang pada pipa, seperti elbow, kemudian valve ya atau katup-katup sambungan itu tidak ada semua. Selain itu juga pada perpipaan ini tidak ada peralatan lain seperti pompa dan turbin. Nah, dilihat dari modelnya, model soalnya ini adalah contoh model yang pertama. Anda diminta mencari head loss-nya, ya, head loss atau mencari pressure drop-nya.
Ya, dengan yang diketahui ya, diameter pipa kan diketahui D besar ya. D-nya diketahui, panjang pipanya diketahui, flow rate-nya diketahui. Ya. Nah, untuk menyelesaikan persamaannya, pertama kita harus mencari Reynolds number-nya dulu. Ya. Untuk bisa mendapatkan Reynolds number-nya, maka kita mencari kecepatannya lebih dulu. Di mana kecepatan rata-ratanya adalah V dot dibagi luas permukaan dalam dari pipa. Ya, V dot-nya adalah 0,2 feet kubik per detik dibagi pi kali 2/12 feet ya kuadrat per 4. Hasilnya V-nya adalah 9,17 feet per detik. Reynolds number-nya atau VD per mu kita masukkan, hasilnya adalah 126.400. Ya, ini lebih besar dari 4.000. Berarti sudah melewati daerah transisi. Ini adalah sudah fully turbulent. Kemudian angka kekasaran, ya, ini dipilih atau dicari berdasarkan pada epsilon per D, ini dimulai dari tabel 82. Tabel 82 ini adalah kalau dilihat nih. Jadi pipanya tadi adalah stainless steel ya, stainless steel. Nih. Stainless steel dia nilai kekasarannya adalah 0,000007. Ini nilai kekasaran. Ya, 0, sekian C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0,007. Sehingga epsilon per D-nya adalah sama dengan 0,007 dibagi dengan 2/12 feet. Hasilnya adalah ini, 0,00002. Kemudian kita bisa menggunakan Moody diagram, ya, diagram Moody atau Moody chart ini untuk membantu mencari nilai F-nya. Epsilon per D-nya di sini adalah 0,00042. 0,0004 ya, ini 4-nya di sini. Ya, sampai 2 lagi. Berarti 0,000. Nah, ini di sini. Ini kan 0,00005, berarti sebelumnya ada di sini. Ada di sekitar sini. 0,001 ya, adalah di sekitar sini. 0,000042. Kemudian Reynolds number-nya adalah 126.400. Sorry, kebalik. Ini kan di atasnya saya salah. Kok saya lihatnya salah. 0,042 itu di sini. Ini kan 0001 ya, 2, 3, 4. Ini 1 ya, berarti di sini. Di bawahnya 00, jadi di sini 0,000042. Kemudian tadi Reynolds number-nya adalah 126.400, berarti ini kan 10 ribuan, berarti di sini. Ini 1. Berarti sekitar di sini. Kita tarik ke atas. Sini. Sini, taruh ke kiri. Ini saya kira-kira saja ya. Karena kalau mau dicat, ya kita perkirakan. Kira-kira adalah ada di sini. Berapa itu? Berarti 0,0028. Oke.
Kalau pakai mudijat ketemunya adalah mungkin sekitar 0,028. Ternyata, sorry, salah saya. 0, ininya, oh, ini 10,5-nya di sini, saya salah. Tadi 126 ya, berarti di sini. Ini kan masih kali 10 pangkat 4, berarti di sini. Kali 10 pangkat 5, berarti di sini, kita tarik ke kiri, berarti di sini. Ya. Nah, di sini berarti ini 0,017. Ya, yang bisa terlihat mata hanya sekian, 0,017. Kalau dihitung, ini kan kita menggunakan, kalau kita menggunakan mudijat banyak terjadi kesalahan ya. Karena kenapa banyak terjadi kesalahan? Kita salah membaca ini sudah salah. Ini kan berarti kalau di kanannya berarti 2 kali 10 pangkat 3, 4 kali 10 pangkat 3, 6 kali 10 pangkat 3. Di sini 2 kali 10 pangkat 4, 4 kali 10 pangkat 4 dan seterusnya. Di sini 2 kali 10 pangkat 5, ya, 4 kali 10 pangkat 5 dan seterusnya. Ya. Kita membaca mencari 126 aja kan susah nih, 126.000 kan susah ini. Seberapa ini kan ini 2 yang jelas 2. Ini 1 kali 10 pangkat 5. 1 semua sekian itu di mana? Karena ini adalah logaritmik, kita susah agak memperkirakannya. Apakah tepat di sini, hanya bisa kira-kira. Sehingga hasilnya tidak mungkin teliti. Ya. Maka kita menghindari ya penggunaan mudijat termasuk tidak disarankan karena hasilnya tidak akan teliti, banyak errornya. Maka dicari dengan menggunakan persamaan Colebrook. Ya. Kalau kita masukkan dalam persamaan Colebrook, maka minus 2,0 log 0,0042 ini adalah epsilon per D sebagai 3,7 plus 2,51 dibagi 126.400 kali akar F-nya. Kemudian kalau kita selesaikan secara iterasi, bisa diperoleh nilai F-nya adalah 0,0174. Tadi kita hanya 0,017. Ya. Cukup besar errornya. Kalau dilihat angkanya, ini kan selisihnya 0,0004, tapi kalau dipresentasekan akan cukup besar. Ya, tingkat kesalahannya. Nah, setelah kita peroleh ini, oh ya, kalau ada misalkan cara yang lebih mudah, yaitu adalah dengan menggunakan halan lebih dahulu. Ya, Anda bisa menggunakan halan Poisson dulu. Pakai halan sudah diperoleh angkanya, F-nya, ini kan untuk mencari F-nya. Halan sudah diperoleh, baru Anda iterasikan di sini. Cara iterasinya bagaimana? Angka dari halan Anda masukkan di persamaan di bagian belakang ini. Begitu diperoleh angka F-nya, F yang baru kan bisa diselesaikan nih, ketemu angka F yang baru. Angka F yang baru nanti menjadi dimasukkan di sini kali lagi gantian. Begitu seterusnya sampai hasilnya konvergen. Artinya tidak ada perubahan lagi. Atau misalnya pilihan tadi awal tadi kita ketemu 0,017 misalkan. Nah, ini masuk ke sini dulu. Hitung ketemunya berapa, dimasukkan ke sini. Hitung ketemu berapa, masukkan di sini. Itu seterusnya sampai konvergen. Konvergen itu sudah tidak ada perubahan nilai akar F, nilai F-nya sudah konstan. Nah, kalau ini sudah diperoleh, baru kita masuk ke sini untuk mencari delta P-nya. Delta P-nya adalah atau losses-nya, pressure drop-nya atau losses-nya, FL per D atau V kuadrat per 2. Hasilnya adalah, ini salah ya, di contoh soal ini, contoh soal di jangkal ini tidak ada. Ini harusnya salah. Kalau Anda hitung di persamaan yang tidak ada ini. Harusnya. Jadi di contoh soalnya ada kesalahan penulisan di sini. Ya. Sehingga hasilnya di sini seharusnya adalah yang benar adalah
54.745 ya, 1. Saya bulatkan satu aja. 1 ini adalah satuannya pound pos per feet persegi. Nah, nanti kalau mau dijadikan PSI, pound per square inch ya, pound per square inch, maka ini adalah dibagi dengan 1/44. Nah, kalau mau jadi ke PSI, ini adalah dibagi dengan 1/44. Nanti Anda akan mendapatkan nilainya dalam pound force per square inch, per inci persegi. Nilai HL-nya, ya, jadi ini hasilnya tadi saya coret dulu, ini salah. HL diperoleh dari delta PL per rho G. Delta PL per rho G. Anda bisa membagi langsung nilai 54745,1 ini dibagi dengan rho kali G, di mana rho-nya adalah sama dengan 62,36 untuk air, dan G-nya adalah 32,2. Ya, hasilnya adalah ini adalah head loss-nya dalam feet. Daya pemompaan itu persamaannya adalah flow rate kalikan dengan delta P. Dan persamaan ini akan sering dipakai. P dot dikalikan dengan delta P. Ya, tentu saja ini menjadi salah karena ini salah ya. Harus Anda ganti nilai yang benar, nanti Anda mendapatkan watt-nya yang ini. Kalau sebenarnya kalau satuannya dalam British, ketemunya dalam horsepower ya, HP horsepower. Nah, ini dikonversikan ke watt dengan dibagi 0,737. Ini pengkonversi ke watt yang belakang ini. Ini untuk konversi dari horsepower ya, ke watt. Jangan khawatir, nanti Anda mungkin soalnya saya usahakan tidak menggunakan satuan British, ya, dan kita tetap pakai satuan SI. Contoh yang kedua adalah menentukan diameter dari saluran udara. Nah, diameter. Kalau dilihat ini adalah mencari diameter, berarti ini adalah kasus ketiga. Ya, mencari diameter. Di sini yang fluida yang mengalir adalah udara yang dipanaskan dengan tekanan 1 atmosfer, temperaturnya 35 derajat Celcius, ya. Panjang pipanya adalah 150 meter, bahan pipanya adalah plastik dengan lajunya, flow rate-nya, jadi L sama dengan 150 meter, kemudian flow rate-nya, P dot-nya adalah sama dengan 0,35 meter kubik per sekon. Ya. Kemudian head loss-nya tidak boleh lebih dari 20 meter. Berarti head loss-nya 20 meter. Tidak boleh lebih dari itu. Anda diminta mencari berapa diameter. Asumsinya, aliran adalah steady dan incompressible. Ya. Steady dan incompressible. Kalau Anda udara kok incompressible, sekali lagi, syarat dari incompressible ini berlaku jika kecepatannya, ya, Mach number kurang dari 0,3. Selama Mach number-nya itu kurang dari 0,3, maka bisa diasumsikan incompressible fluidanya. Kemudian entrance effect diabaikan, efek masuk diabaikan sehingga alirannya sudah fully develop. Kemudian tidak ada komponen lain yang terpasang, jadi ductnya salurannya hanya lurus saja. Udara dianggap sebagai gas ideal. Kemudian ductingnya halus karena terbuat dari plastik dan alirannya adalah turbulen. Ini harus diverifikasikan. Kita mengasumsikan ini turbulen boleh, tapi ini harus diverifikasi.
Kemudian pada 35 derajat Celcius, ya, kita bisa mendapatkan data properties dari udara, yaitu density-nya ada 1,145 kg per meter kubik, viskositas dinamiknya adalah 1,895 kali 10 Fm 5 kg per meter sekon, kinematiknya, viskositas kinematiknya 1,655 kali 10 Fm 5 meter persegi per sekon. Nah, ini adalah tipe 3 tertype. Ya. Kemudian kita karena itu kita bisa menyelesaikan, sebenarnya ada beberapa cara menyelesaikan. Yang pertama adalah model iterasi, ya, dengan asumsi pipa diameternya berapa. Yang dihitung adalah head loss-nya berapa. Kemudian dibandingkan hasilnya terhadap head loss yang ditetapkan tadi, yaitu sebesar head loss-nya tadi adalah 20 meter. Di transformasi pertama, Anda mengasumsikan diameter pipa, kemudian mencari head loss-nya. Hasilnya dibandingkan dengan yang dispesifikasikan. Kemudian begitu terus, perhitungan diulang-ulang sampai cocok. Hasilnya 20 meter head loss-nya. Itu metode pertama. Metode kedua itu adalah semua persamaan dituliskan dengan tetap D-nya tidak diketahui diameternya. Kemudian nanti diselesaikan secara simultan dengan menggunakan software, ya, equation software. Sedangkan yang ketiga itu adalah menggunakan Swami-Jain. Ya, Swami-Jain. Nah, di sini pada contoh ini menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah dengan 4 persamaan yang diselesaikan secara simultan. Persamaan pertama adalah ini kecepatan adalah sama dengan V dot dibagi AC. Ya, D-nya tidak diketahui, persamaannya menjadi ini. Persamaan kedua, Reynolds number, PD per nu. PD per ini. Ini juga mengandung D. Persamaan ketiga adalah faktor gesek, minus 20 log epsilon per D per 3,7. Plus ini sekian. Ya. D-nya ini adalah ini adalah digantikan dengan Reynolds number. Ini smooth, ya, pipa halus. Karena pipa halus epsilonnya ini adalah sama dengan 0. Ya. Karena pipanya halus, ya, pipa halus, ya, maka epsilon per D adalah sama dengan 0. Sehingga tinggal ini saja. Minus 20 log 2,51 per RE. Kemudian yang ketiga, yang keempat itu adalah HL FL per D V kuadrat per 2D. Persamaannya menjadi 20 F 150 M 150 meter per D V kuadrat per 2981 M meter per detik kuadrat. Nah, ada persamaan ini, ya, di sini tidak 4 persamaan, ya, ada 4 yang tidak diketahui. Nah, ini diselesaikan dengan menggunakan solver, ya. Kalau Anda tidak pakai solver, ya kesulitan kita menyelesaikannya. Kalau dari hasil solver akan diperoleh bahwa nilai D-nya itu 0,267 meter, sehingga nanti F-nya adalah sekian, V-nya sekian, dan number-nya sekian. Sehingga agar nilai pressure drop-nya itu kurang dari 20 meter, maka diameter pipa itu harus lebih dari 0,267 meter, atau lebih besar dari 26,7 cm. Ya, agar syarat ini tercapai, tidak boleh melebihi 20 meter. Kemudian Reynolds number-nya adalah lebih dari 4.000, sehingga asumsi alirannya turbulen terpenuhi. Nah, yang kedua adalah kita melakukan penyelesaian pendekatan Swami-Jain, ya, sama Swami-Jain. Ini di sini kita mengabaikan semua syaratnya apakah masuk atau tidak, ya. Kalau kita lihat tadi Swami-Jain itu yang ketiga syaratnya adalah
epsilon per D antara 10/4-6 dan 10/4-2. Ini sudah tidak terpenuhi karena epsilon per D-nya tadi adalah 0 ya, epsilonnya. Epsilonnya kan 0, sehingga epsilon per D-nya menjadi 0. Ini tidak terpenuhi syarat pertama. Syarat kedua, Reynolds number-nya lebih dari 5.000. Nah, kita nggak tahu, karena kan kita mencari diameternya nih. Ini harus kita verifikasi nanti. Apakah benar Reynolds number-nya itu masuk ya, dengan dalam persyaratan ini. Diameter pipa belum diketahui kan kita nggak bisa mencari Reynolds number-nya juga. Kalau kita gunakan langsung, ya, kita mengabaikan persyaratan persamaan suami jain untuk mencari diameter. Kita masukkan sudah persamaan, kita akan memperoleh diameter 0,271. Ya, di sini 0,267. Ya, tidak terlalu jauh. Tapi ini jelas yang ini lebih teliti ya. Teliti. Ya, kalau pakai suami jain, jadi kalau mau dicari ya Anda cari selisihnya berapa persen. Ya, misalkan oh errornya berapa? 0,271 dikurangi 0,267 bagi 0,267 kali 100%. Ya, ini kita akan mendapatkan errornya. Berapa perbedaannya. Ya. Kalau mau lebih teliti, data dari suami jain ini 0,271 Anda masukkan untuk ini iteratif. Ya. Asumsi awal untuk pipa diameter pipanya kita ambil, kemudian kita mencari head loss-nya. Kalau Anda punya diameter pipa, kan nanti Anda bisa mendapatkan P, bisa mendapatkan Reynolds number. Ya. Kemudian dari sini Anda juga bisa mencari nanti F-nya. Ya. Kemudian bisa mencari head loss-nya. Head loss-nya masuk enggak? Ya. Masuk enggak dengan batasnya tadi ya, bahwa head loss harus kurang dari 20 meter. Belum masuk, berarti harus dirubah diameter pipa. Begitu seterusnya. Ya. Itu perkiraan awal saja. Tapi kalau di sini mestinya kan kita hasilnya akan benar ya, karena otomatis sudah kurang dari 20 ya, karena ini diameter dari hasil ES ini kan 0,267, ini lebih besar. Otomatis nanti nilai head loss-nya akan kurang dari 20 karena diameter lebih besar. Ya, kebetulan hasilnya begitu ya. Kalau hasilnya ini masih di bawahnya, misalkan nilainya dikurang dari 0,267, ya, maka berarti kan tidak akan masih lebih dari 20 meter head loss-nya. Nanti harus dimasukkan lagi angka sebutnya, diameternya. Dan nanti juga tidak boleh kalau dalam menyelesaikan terus angkanya jauh sekali, nggak mungkin ya, nggak boleh ya. Terus tebakannya nggak boleh terlalu jauh, karena nanti kalau diameternya terlalu besar, itu juga akan menimbulkan cost yang jauh lebih besar juga. Ya. Nah, itu begitu. Nah, kita sudah selesai untuk aliran turbulen dalam pipa. Saya akan lanjutkan sedikit untuk aliran yang minor losses. Saya tambahkan untuk minor losses. Nah, yang dimaksud dengan minor losses ini adalah dengan adanya penambahan komponen-komponen pada pipa. Komponen-komponen pada pipa. Kemudian dalam pipa itu, pada pipa itu apa saja? Yaitu yang pertama adalah katup, ya, valve atau katup. Kemudian ada tekuan, ya, bench. Misalkan jadi katup, bench itu elbows. Kalau elbows itu kan 90 derajat biasanya. Bench itu bisa 120 derajat.
ya, T itu seperti ini misalkan. Ya, seperti ini misalkan. Kemudian ada inlet dan keluaran, masukan dan keluaran. Kemudian ada enlargement, perbesaran. Ya, misalkan ada seperti ini. Ya, sambungan pipa membesar gitu ya. Atau sebaliknya mengecil. Ya. Contraction atau enlargement. Ini enlargement, tapi kalau arahnya dibalik ke sana, ini menjadi contraction. Kemudian ini adalah akibat dari adanya fittings ini, komponen-komponen ini, maka akan mengubah aliran yang smooth ya, menjadi terganggu. Akibatnya akan ada tambahan losses. Tambahan losses ini diakibatkan oleh adanya mixing, adanya separasi pada aliran yang disebabkan oleh fittings tadi. Nah, pada sistem perpipaan umumnya dengan pipa yang panjang, losses ini menjadi kecil ya dibandingkan dengan total head loss ya, pada pipa. Nah, yang total head loss ini yang akibat panjang pipa ini disebut sebagai major losses. Ya, seperti yang sudah kita pelajari tadi dan yang kemarin, itu kategorinya adalah major losses. Sedangkan minor rugi-rugi, losses rugi-rugi akibat adanya fittings, ya macam-macam fittings tadi, itu masuk kategorinya sebagai minor losses. Kenapa dikatakan minor? Karena dalam jaringan dominannya adalah panjang pipanya, bukan fittingsnya. Ya. Meskipun bisa saja kalau ada bisa saja kalau jaringan pipanya pendek sebenarnya, tapi berliku-liku, ya ada perubahan, ada katup-katupnya, ada apa namanya belokan, ada perbesaran, pengecilan, ya bisa jadi minor losses itu nilainya lebih besar daripada yang major losses, ya, itu bisa jadi. Nah, besarnya minor losses ini biasanya ditentukan berdasarkan eksperimen. Minor losses-nya ini sudah ditentukan berdasarkan eksperimen, biasanya dilakukan oleh pabrik pembuatnya. Nilai minor losses itu dinyatakan dalam bentuk loss coefficient, ya, yang pada umumnya dinyatakan dalam bentuk loss coefficient, di mana loss coefficient ini adalah sama dengan HL per V kuadrat per 2G. Nah, ini adalah loss coefficient HL per V kuadrat per 2G. Atau kalau yang kita gunakan dalam persamaan, ya, head loss untuk minor losses, ya, itu bisa diperoleh dengan persamaan. HL sama dengan KL kali V kuadrat per 2G. Ya, KL-nya ini sudah diketahui nilai KL-nya. Ya, berdasarkan tabel-tabel dari manufaktur. Nah, total head loss, ya, total head loss secara umum itu adalah penjumlahan dari head loss major atau mayor ditambah head loss minor. Ya. Sehingga ini menjadi sigma dari FI LI per DI PI kuadrat per 2G ya, ditambah sigma KL J PJ kuadrat per 2G. Jadi ini kita harus meninjau ini adalah untuk yang berdasarkan panjang pipa ya, dan diameter pipa. Ya, panjang pipa, diameter pipa, kemudian masing-masing kan ada faktor geseknya. Kemudian kita bisa menghitung HL majornya. Jadi misalkan dalam satu rangkaian ini ada pipa, kemudian di sini ada enlargement misalkan seperti ini, kemudian ini pipanya lebih besar, ya. Maka di sini kan ada L1 misalkan. Ini ada L2 gitu ya, yang lebih besar. Ada D1, ada D2. Ya, kemudian selain itu ada ini. Ini adalah ada fitting, di sini nilainya adalah K
Ya. Nah, ada nilai KL-nya ini diketahui KL kali V kuadrat per 2G. Ya, VC kuadrat per 2G. Kalau misalkan diameter pipanya itu konstan, artinya tidak ada perubahan diameter pipa, ukuran pipa yang konstan meskipun terpasang di situ ada fitting-fitting yang terpasang, tetapi dia tidak ada perubahan diameter pipa, maka head loss totalnya adalah menjadi FL per D. L ini adalah panjang pipa secara keseluruhan bagi diameter pipa, ditambah sigma KL. Ya, sigma KL ini adalah jumlah koefisien ininya, koefisien losses-nya tadi istilahnya di sini adalah koefisien losses ya, loss koefisiennya dijumlahkan, misalkan berapa katup dijumlahkan, ada elbow dijumlahkan, ya semua dijumlahkan kali V kuadrat per 2G. Ya, ini umumnya yang kalau dengan D konstan lebih mudah. Ini contoh berbagai nilai KL. Misalkan di sini adalah inlet ya, ada sebuah apa namanya penampung, ya, ada sebuah penampung reservoir masuk ke pipa. Maka di sini ada rugi entrance ya. Loss koefisiennya adalah 0,8. Di mana di sini tebal pipanya jauh lebih kecil dibandingkan diameter dalam pipanya. Dan jarak L-nya ini adalah 0,1 D. Ini kondisinya adalah KL-nya 0,8. Kalau tikungan tajam seperti ini, sharp edge, sudut tajam, KL-nya adalah 0,5. Ada kelengkungan ya, dengan radius R, maka KL-nya adalah untuk radius R per D-nya, R kecil dibagi D lebih dari 0,2, maka nilai KL-nya 0,03. Jadi kan diameter radiusnya ini gede, ya, radiusnya R ini gede, maka di sini KL-nya 0,03. Tapi kalau radiusnya ini kecil, sehingga R per D-nya adalah 0,1, maka nilai KL-nya adalah 0,12. Keluaran juga ada. Keluaran, ini nilai KL-nya adalah sama dengan alfa. Sudut tajam, KL-nya sama dengan alfa. Rounded, sama dengan alfa juga. Ini untuk khusus untuk keluaran alfa, di mana alfa ini adalah kinetic energy correction factor atau faktor koreksi energi kinetik. Ya, ini disamakan, nilai KL disamakan dengan faktor koreksi energi kinetik. Alfa itu sama dengan 2 untuk fully developed laminar flow. Alfa sama dengan 1 untuk fully developed turbulent flow. Nah, ini contoh entrance flow condition dan loss coefficient ya. Reentrant di sini adalah gambar A KL 0,8, sharp S gambar B 0,5 ya. C slightly rounded itu ada 0,2 dan D well rounded adalah 0,04. Ya, ini tergantung referensinya ya. Satu referensi satu dan berbeda lainnya sedikit berbeda. Ini akan tergantung juga pada pembuat pipanya. Nah, ini yang mempengaruhi terhadap KL itu adalah ini salah satunya terbentuknya kontraksi ini ya. Ini ada kontraksi aliran. Kontraksi aliran ini bukan berarti ini tidak ada fluida di sini ya. Bagian ini ya fluida juga sama. Misalkan ini air ya ini juga air. Cuma arah alirannya ini seperti bersirkulasi. Ini yang disebut sebagai sparasi aliran. Sparasi aliran. Ya, alirannya itu seperti terlepas ya, dia tidak mengikuti streamline-nya ke sana tapi dia muter-muter di sini. Ya, disparasi aliran ini yang menyebabkan adanya peningkatan rugi-rugi. Sehingga di sini Anda bisa lihat kalau sparasinya semakin besar maka nilai KL-nya akan semakin besar. Nah, ini bisa dihilangkan dengan membuat ini radius ya, radius yang cukup besar. Ini adalah sudden expansion, ekspansi mendadak. Seperti ini nilai KL-nya dan seterusnya nanti bisa Anda lihat. Ini adalah
hanya tambahan gambar-gambar mengenai nilai KL, ya, tergantung pada dimensi dari pipanya. Ini adalah belokan, ya, ada 90 derajat, smooth bend, kemudian ada yang ada radiusnya, ini ada radiusnya, ada yang sudut tajam, ya, ada yang diberi pengarah, ya, ada yang ini hanya 45 derajat. Ya. Ini radius ini sangat berpengaruh juga adanya pengarah ini. Karena kalau tidak ada ini, maka di sini akan separasi. Ya. Yang terjadi separasi di sini. Ini juga terjadi separasi di sini. Ya. Ada separasi. Juga separasi. Nah, dengan ada ini, separasinya diperkecil. Sambungan begini pun, ini juga ada bagi-ruginya, ya, meskipun kecil. Katup, ya, ini globe valve, ya. Globe valve, angle valve, ball valve, swing check valve, kemudian gate valve fully open. Ya, ini kondisinya fully open semua, ya, fully open, fully open. Ya, seperempat close, ya, tertutup seperempat. Ya, ini berbagai macam nilai KL. Ya, ini vena contracta tadi, ini yang menyebabkan terjadinya resirkulasi, ya, nilainya bersirkulasi di situ. Ini adalah, ya, ini bisa diatasi vena contracta itu dengan membuat radius. RPD-nya semakin besar, maka nilai KL-nya akan semakin mengecil. Ini flange elbow, ya, septum, dan seterusnya. Ini yang lain lagi, ini referensi yang berbeda, ya, bisa Anda lihat. Ini contohnya. Saya bahas satu contoh ini terakhir untuk penutupan. Misalkan ada pipa air horizontal, diameternya adalah 6 cm, kemudian dia secara gradual menjadi 9 cm. Jadi tidak yang mendadak, ya, tapi ada gradual. Pelan-pelan dia semakin membesar menjadi 9 cm. Kemudian sudut expansionnya ini adalah 30 derajat dari horizontal. Kecepatan aliran dan tekanan air sebelum ekspansi adalah 7 meter per detik dan 150 kilopascal. Anda diminta mencari head loss pada bagian ekspansi ini dan tekanannya pada diameter pipa yang lebih besar. Oke. Kita diminta mencari head loss di sini, ya, berapa head loss-nya dan berapa tekanannya di sini berapa. Asumsi yang diambil, alirannya adalah steady dan incompressible. Tentunya ini penting, ya, saya steady dan incompressible. Yang kedua, aliran pada seksi 1 dan 2 ini adalah fully developed dan turbulent dengan alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan 1,06. Jadi untuk turbulen, aliran turbulen pada umumnya alfa itu bisa diambil nilainya adalah 1,06. Ini sebenarnya tergantung banyak hal, ya. Tapi kita rata-rata bisa diambil 1,06. Density air 1000 kg per meter kubik. Kemudian loss coefficient atau nilai KL untuk gradual expansion, ya, ini adalah 60 derajat. Kenapa 60 derajat? Tadi dinyatakannya 30 derajat nih. 30 derajat itu diukur dari satu sini, ya. Ini adalah 30 derajat. Nanti ke sana simetri 30 derajat, sehingga totalnya ini adalah 60 derajat. Ya, ekspansinya ini, totalnya ini adalah 60 derajat. Nilai KL-nya adalah sama dengan, kita lihat di atas, ya, di sini 0,07. Kita cari sudden expansion.
expansion. Ada nggak di sini? Nah, ini adalah, tapi ini yang, nah ini. Tetanya ini adalah 60 derajat, maka nilai KL-nya adalah 0,0. Ini catatannya, untuk aliran turbulen, nilai alfa itu adalah antara 1,04 sampai 1,11. Kita tahu bahwa density air itu tetap konstan, ya, karena incompressible. Ya. Sehingga kita bisa pakai konservasi massa, di mana rho V1A1 adalah sama dengan rho V2A2. Ya, ini konservasi massa kan ya. Rho V1A1 sama dengan rho V2A2, atau M.1 sama dengan M.2. M.1 sama dengan M.2, rho V1A1 sama dengan rho V2A2. Sehingga persamaannya adalah bahwa V2, kita bisa meringkas V1A1 sama dengan V2A2. Atau di sini V2 sama dengan A1 per A2 V1, atau D1 kuadrat per D2 kuadrat. Ya, kita peroleh, kita selesaikan, kita memperoleh kecepatan di saluran yang lebih besar adalah 3,11 meter per detik. Head loss pada bagian ekspansi, HL-nya adalah KL kali V1 kuadrat per 2G. Kita menghitungnya ini adalah berdasarkan yang lebih kecil ya, pipa yang lebih kecil. V1 yaitu 7 meter per detik, kalikan 0,07 dibagi 2 kali 9,8, hasilnya 0,175 meter. Karena posisi yang mendatar, maka Z1 sama dengan Z2. Tidak ada pompa dan tidak ada turbin yang terlibat. Sehingga persamaan energinya, kita bisa menuliskan V1 per G plus alfa 1 V1 kuadrat per 2G plus Z1 plus H pump adalah sama dengan P2 per G plus alfa 2 V2 kuadrat per 2G plus Z2 plus H turbin plus head loss. Nah, kemudian kita sederhanakan, Z1 sama dengan Z2, bilang H pompa ini 0, H turbin juga 0. Ya, karena tidak ada pompa, tidak ada turbin. Sehingga persamaannya menjadi P1 rho G plus alfa 1 V1 kuadrat per 2G sama dengan P2 per rho G plus alfa 2 V2 kuadrat per 2G plus HL-nya tadi sudah dihitung. P1 sudah diketahui ya, P1 tadi 150 kPa. Ini diketahui. Alfa 1 diketahui, alfa 2 diketahui, V1 diketahui, V2 diketahui. Sehingga di sini kita bisa menyelesaikannya untuk mencari nilai V2-nya. Hasilnya V2 adalah 169 kilo Pascal. Kalau Anda lihat di sini, 169 kilo Pascal, maka P2 ini kok lebih besar dari P1 gitu ya. Karena diameternya lebih besar. Ya, ukuran pipanya lebih besar. Ya, sehingga ada peningkatan tekanan. Tapi kecepatannya lebih lambat. Ya. Nah, ini biasanya kita hati-hati dalam menyelesaikan persoalan, ini harus ditulis lengkap ya. Sama energinya ini harus ditulis dengan benar. Ya. Nah, untuk piping system saya bahas minggu depan, kali waktunya sudah 1 jam. Ini dan ini cukup lumayan pembahasannya. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Minggu depan mungkin Pak, ya silakan. mohon maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya. Untuk tadi yang di presentasi pertama Pak, untuk menyelesaikan 3 macam permasalahan yang tadi itu Pak. Ya. Itu kalau misalnya langsung menggunakan persamaan yang suami sama Jane itu,
walaupun persoalan yang nggak sesuai sama syaratnya itu berarti diperbolehkan, Pak? Jawabannya dianggap benar atau bagaimana ya, Pak? Nah, itu nanti kan ini eh misalnya Anda kerjakan pakai ini suami jain ya. Suami jain tadi saya tampilkan dulu. Stop dulu. Misalkan ini ya. Nanti kalau Anda misalkan tidak ada dibebaskan mau pakai apa misalkan gitu ya. Anda boleh saja menyelesaikan pakai suami jain ini. Tapi setelah mungkin ini belum diketahui ya syaratnya ya tadi ya. Karena ini kan mencari D, wong D-nya nggak diketahui gimana Anda mendapatkan syarat ini kan gitu kan. Misalkan Iya, begitu. Pak. Ya. Nanti setelah dihitung, Anda menghitung dapatkan D. Nah, baru dikembalikan, dicek. Nah, kalau Anda nilai D-nya itu masuk di sini, nilai RE-nya masuk di sini, itu ya berarti hasilnya bisa dikatakan cukup teliti. Ya, akan masuk 2%. Berarti nanti kalau misalnya belum sesuai sama syaratnya harus iterasi lagi, Pak? Ya, mestinya begitu. Sehingga sebenarnya nanti kalau dalam persoalan ya akan saya buat agar tidak rancu ya dalam hal menyelesaikan ya boleh misalkan boleh menggunakan suami jain misalkan gitu. Atau misalkan harus diselesaikan dengan Colebrook. Nah, kalau harus diselesaikan Colebrook biar lebih cepat bagaimana? Ya Anda pakai bantuan suami jain dulu atau pakai halan dulu misalkan ya. Pakai halan, pakai suami jain misalkan begitu baru dipakai untuk menyelesaikan iterasinya di Colebrook misalkan begitu. Tapi kalau misalkan silakan pakai suami jain ya, boleh pakai suami jain ya, pakai aja suami jain langsung dan halan ya. Jadi kan nanti ada beberapa pendekatan memang ya. Nanti misalkan ini tidak ini kan nanti sebenarnya kontrolnya untuk ketelitian kan ada di sini nih. Ya. Artinya kan kalau tidak ada di sini kemungkinan ini akan keakuratannya akan turun. Cuma begitu aja. Ya, masalah nanti boleh nggak pakai kalau tidak ada batasan apapun ya silahkan aja dihitung. Cuma nanti dibuat semacam analisis Anda bagaimana tentang hasilnya. Mungkin nggak usah dihitung ulang ya, tapi Anda bisa analisis nih. Anda lakukan analisisnya. Oh, Jadi, oh ini hasilnya begini. Kalau dilihat numbernya, epsilon per D-nya, berarti mungkin tidak terlalu akurat misalkan. Seperti contoh tadi kan, yang ini nilai D-nya ini yang dari Somi Jain kan ketemu sekian nih, 0,271 meter. Padahal dari iterasi dengan menggunakan solver ini, penyelesaian 4 persamaan tadi 0,267. Jadi kemungkinan kan ini tidak, kalau saya lihat sekilas, mungkin lebih dari 2%. Kira-kira begitu. Kenapa lebih dari 2%? Karena tadi epsilonnya kan 0. Ya, ya, nggak sesuai syaratnya, Pak. ya Berarti. syaratnya nggak terpenuhi kan. Karena begitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Ya memang ini hati-hati ya dalam makanya Anda harus banyak baca ulang, dilihat persoalan-persoalannya, contohnya ya, karena ada banyak persamaan. Yang kalau yang paling bagus, paling akurat jelas yang punyanya Colebrook ini ya jelas. Tapi juga itu karena implisit menjadi sulit untuk digunakan. Nah, berarti kalau tadi misalkan persoalan tadi menggunakan metode asumsi kan ada mengambil asumsi nilai diameternya dulu kan, diameternya asumsikan berapa. Kemudian random number-nya dihitung, bisa dihitung, epsilon per D-nya dihitung, R-nya dihitung, Anda mencari F-nya. F-nya kalau pakai Colebrook langsung susah ya, cari F-nya pakai halan dulu. Ya, berarti kan nanti ada dua iterasi mungkin ya, dua iterasi, satu iterasi untuk mencari F-nya, satu iterasi untuk mencari D yang paling cocok kan gitu ya. Jadi prosedurnya jadi panjang. Misalkan saya kembalikan ke sini tadi. Yang contoh yang ini tadi misalkan.
Nah, ini kan kalau kita pakai metode iterasi, artinya kita menggunakan full group. Ini kan Anda mengasumsikan diameter pipa. Kemudian Anda akan menghitung head loss-nya. Berarti kan setelah Anda mendapatkan diameter pipa, Anda kan mencari HL nih. Ya. HL-nya dibandingkan dengan syaratnya tadi, 20 meter tadi. Kemudian begitu terus dihitung. Ya, sampai dengan yang sesuai yang diharapkan. Yang tidak boleh adalah misalkan ada iteratif. Syaratnya tadi harus kurang dari 20 meter kan HL. Anda misalnya ketemu, oh ya HL-nya adalah sama dengan 15 meter gitu ya. Berarti diameternya benar. Ya. Padahal diameternya itu kalau Anda pakai ini tadi kan diameternya ketemunya 0,267 ya. Harusnya kan 0,267 ini yang untuk mendekati untuk nilai HL sama dengan 20 kan gitu ya. Sama dengan 20. Meskipun syaratnya kan pokoknya harus kita mengetahui batasnya. Intinya kan mengetahui batasnya itu diameter itu minimal berapa agar HL-nya kurang dari 20 diameter minimal. Yang perjawaban tadi kan 267 itu akan menghasilkan HL 20. Kalau Anda menghasilkan HL 15, ini berarti hitungan Anda masih belum ketemu batasannya. HL 15 meter dengan D sekian, HL-nya akan ini. Ya. Jawabannya mungkin akan memenuhi bahwa persoalan ini mungkin memenuhi bahwa not exceed 20 meter, tapi Anda tidak memenuhi minimum diameternya. Kita bisa ketemu minimum diameternya kalau ketemu diameter yang menghasilkan nilai HL 20 meter. Nah, kembali ke sini tadi, asumsi Anda kan akan kesulitan ini. Kalau Anda sebelumnya tidak pernah menghitung diameter pipa berdasarkan head loss-nya, ya ini kan pengalaman, kalau orang pengalaman lapangan mungkin bisa mengira-kira, oh kalau saya mau seperti ini, berarti harus kira-kira diameternya sekian, mungkin begitu ya. Tapi kalau kita sama sekali tidak ada bayangan, kan Anda tidak akan kesulitan menetapkan iterasi pertamanya, angka pertama. Nah, bagaimana? Nah, pipa diameter ini, asumsi pipa diameter pipa ini. Nah, asumsi ini Anda bisa pakai dengan menggunakan Sami Jain. Ya, ini kita gabungkan sendiri metodenya. Sami Jain ini kita mencari asumsi diameter pipa. Nah, ini untuk asumsi pertamanya. Asumsi pertama kita masukkan untuk mencari head loss-nya. Itu. Kita sampai ketemu head loss-nya sama dengan 20. Artinya kalau ketemu head loss-nya jauh lebih kecil dari 20, berarti kan diameter pipanya harus diperkecil. Tapi kalau head loss-nya jauh lebih besar dari 20, berarti diameter pipanya harus diperbesar. Kan begitu. Jadi ini mungkin kalau kita pakai di sini 0,271 meter ini sebagai asumsi pertama, ya ini kalau Anda masukkan dalam, kemudian Anda mencari F, kemudian Anda mencari HL, mungkin HL-nya ketemunya di sini adalah masih lebih besar dari 20, bukan, atau HL-nya tidak sama dengan 20. Gitu. Nah, kalau minimumnya kan berarti Anda harus ketemu 20 dulu, HL sama dengan 20 dulu, baru ketemu minimum. Ya, ini yang saya katakan tadi, jadi ketidaktelitiannya kan di situ. Jadi Sami Jain ini Anda belum menemukan diameter minimum sebenarnya. Ya, karena ini kan hanya pendekatan perkiraannya. Nah, kalau dikembalikan lagi akan berbeda. Agak membingungkan ya, ya begitu. Kalau di apa istilahnya kan iterasinya itu Anda tidak bisa langsung mendapatkan jawaban akhir, itu yang betul. Ya, kecuali Anda menggunakan software. Ya, antara iterasi atau dengan pendekatan seperti menggunakan halan atau menggunakan Sami Jain itu pendekatan. Ya, kalau Anda kalau mau teliti berarti kan pakai Sami Jain, kemudian pakai halan, ya, mendapatkan F, seterusnya ada proses berulang sampai mendapatkan nilai HL-nya yang sama dengan 20 meter. Nah,
nanti sudah ketemu diameter minimalnya akan ketemu. Ya, ini dipahami pelan-pelan. Kalau mungkin langsung sekarang masih belum paham, nggak apa-apa. Ini pelan-pelan akan. Kalau Anda lihat soalnya, nanti akan. Ya. Oke, ini sudah hampir jam 5 ya. Saya rasa cukup dulu. Minggu depan kita selesaikan dan kemungkinan minggu depan saya akan memberikan kuis sebelum UTS ya. Berikan kuis sebelum UTS, jadi Anda belajar. Minggu depan setelah kita selesaikan aliran sistem perpipaan ya dalam pipaan, nanti kita akan lanjutkan dengan kuis pemanasan sebelum UTS. Ya. Oke, itu aja untuk pertemuan pada sore hari ini. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Ya. Untuk PowerPoint sudah saya upload semua ya di Google Classroom. Dan untuk kelas B, jangan lupa presensinya dalam bentuk pertanyaan ya. Ada pertanyaan yang harus dijawab dengan NIM dan nama dan NIM ya, sebagai pengganti presensi. Jangan lupa yang OCW ya, kalau di kelas C berarti di OCW. Oke, terima kasih. Selamat sore. Dengan demikian saya tutup pertemuan hari ini. Jaga kesehatan. Sampai ketemu minggu depan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, Terima Pak. kasih.